Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala ashrafi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bi sirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, ikhwanana, sahabat fillah, dan semua yang melihat tayangan yang full berkah ini, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ridhonya, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita mahabbah, kecintaan kepada semua orang yang dicintai oleh Allah, kecintaan kepada amal yang mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya dan dicerabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati kita semua sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada halaqah yang lalu kita membahas orang-orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan bagaimana kerahasiaan betul-betul dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena kekhawatiran beliau, masyarakat belum siap untuk menerimanya. Dan pastinya menjadi sunnatullah adanya bentuk tadarruj, adanya bentuk tahapan-tahapan dalam semua hal. Sehingga dalam dakwah pun sangat penting untuk berbicara dan memahami fiqhud dakwah, cara di dalam berdakwah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar, sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia, namun juga pastinya dengan cara-cara yang diatur, yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salihin yang mereka lebih memahami cara berdakwah dan cara amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Ikhwanana, hadirin hadirat rahimakumullah. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, pastinya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa seluruh para sahabat adalah orang yang mulia. Paling rendahnya sahabat adalah orang yang paling agung dari umat ini. Paling awamnya sahabat, dalam tanda kutip, tidak akan bisa dijangkau makom dan kedudukannya oleh para aulia salihin yang tertinggi sekalipun. Semua para sahabat dijamin oleh Allah masuk surga dengan nas Al-Quran. Allah berfirman, wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna, surga. Namun pastinya berbeda antara orang yang pertama kali masuk Islam dengan yang masuk Islam belakangan. Antara orang yang Islam sejak Rasulullah belum hijrah dengan orang yang masuk Islam setelah Rasulullah hijrah. Antara orang yang masuk Islam sebelum Sulhul Hudaybiyah atau yang setelah masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah.
yang masuk Islam dan berinfak sebelum penaklukan kota Makkah, dan yang masuk Islam dan berinfak setelah penaklukan kota Makkah. Kita sebutkan beberapa kejadian-kejadian tersebut mengambil dari perbedaan pendapat para ulama siapa yang sebetulnya as-sabiqunal awwalun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. La yastawi ma anfaqa minkum min qablil fathi wa qatal. Tidak sama antara orang yang berperang, berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dengan yang berinfak dan menaklukkan atau yang berperang setelah penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Namun ingat, digarisbawahin semua sahabat mulia, wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua sahabat dijamin oleh Allah masuk surga. Baginda Nabi Muhammad SAW juga di antara pesan-pesannya dalam berbagai macam redaksi mengingatkan kepada kita, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Hadis Rasulullah ini bisa jadi sebagai bentuk wasiat kepada generasi setelah sahabat untuk menghormati semua sahabat. Atau juga pastinya sabda Rasulullah disampaikan kepada sahabat juga. Namun yang menerima sabda Rasulullah pada saat itu adalah sahabat-sahabat yang masuk Islamnya di belakang hari. Sehingga seakan-akan Rasulullah menyatakan dengan bahasa lebih detailnya, wahai para sahabat-sahabatku semuanya, hormatilah sahabat-sahabatku yang di generasi pertama. Di masa-masa awal dakwah ini. La tasubbu ashabi. Pastinya Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Tapi siapa ashabi di sini? Janganlah kalian cela sahabat-sahabatku. Bisa jadi maksudnya Rasulullah adalah sahabat yang di belakang hari masuk Islamnya, jangan mencela sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Atau secara umum, jangan sahabat mencela antar sahabat satu sama yang lain. Dan secara khusus juga demikian untuk kita semuanya generasi setelah sahabat. Untuk mencintai para sahabat dengan sungguh-sungguh secara keseluruhan. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Arti kalimat yang sering kita sebutkan. Wattabi'ina lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan. Dengan baik. Imam Ghazali mengartikan kalimat bi ihsan adalah bil mahabbah wat ta'zim. Ihsan di sini adalah cinta dan menghormatin. Maka sangatlah sebuah hal yang tidak masuk di otak sehat. Seseorang yang hanya kemudian berbicara, kita ngikutin ajaran-ajarannya. Kita ngikutin metode dan teori dakwahnya. Namun kedudukan semua manusia sama. Tidak perlu menghormat-hormat kali sama sahabat. Tidak perlu hormat-hormat kali sama Rasulullah. Maka ucapan ini sungguhlah bisikan-bisikan setan. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapan yang dihembuskan penuh dengan kebatilan. Islam dari awal munculnya agama ini didasarkan atas ta'zim, mahabbah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun. Telah kita sampaikan di halaqah yang telah lalu. Bagaimana beberapa sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun masuk Islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menggembala kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'aid.
Ada juga yang mendengar informasi-informasi akan kemungkinan munculnya Nabi di akhir zaman di masa-masa yang sudah mereka ketahui dari ahli kitab. Semisal Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengirim adiknya yang namanya Unes untuk mencari informasi di kota Mekah. Namun setelah beberapa saat datang di kota Mekah. Setelah beberapa saat mencari-cari informasi di kota Mekah. Dan mengabarkan kepada abangnya Abu Dzar Al-Ghifari. Yang namanya Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar merasa tidak puas hati. Akhirnya beliau sendiri pergi ke kota Mekah. Saat beliau pergi ke kota Mekah, dia cari-cari informasi. Baru pertama kali dia menanyakan tentang nama Muhammad. Apakah ada yang mencerita-ceritakan akan seseorang yang dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi rasul. Saat dia baru bertanya sama satu orang. Orang ini pun kemudian menteriakkan, "Hadza shabi, hadza shabi." Ini orang yang murtad ini. Ini orang yang keluar dari agama ini. Dipukulinlah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga Sayyidina Abu Dzar tidak berani lagi bertanya-tanya. Akhirnya beliau hanya tinggal di Masjidil Haram. Dan diriwayatkan oleh beliau makan siang hanyalah air Zam-Zam. Beliau makan malam hanyalah air Zam-Zam. Beliau makan pagi sarapan hanyalah air Zam-Zam. Dan itu dilakukan berhari-hari sambil mencari-cari kira-kira wajah-wajah yang pantas untuk ditanya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar mengatakan, tidak ada yang aku makan dalam berhari-hari di Masjidil Haram kecuali air Zam-Zam. Dan hasolali samin adib. Tidak ada makan kecuali air Zam-Zam. Namun dia nampak tubuhnya lebih gempal. Tubuhnya lebih kuat. Tubuhnya lebih gemuk karena banyak minum air Zam-Zam. Demikianlah kehebatan dan keistimewaan air Zam-Zam. Air mukjizat dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ikhwanana hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai akhirnya dalam beberapa hari kemudian Abu Dzar berjumpa dengan seseorang anak yang nampak anak ini wajahnya berseri-seri, wajahnya bersih. Dan dia yakinin anak ini adalah anak baik. Yang beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sama Sayyidina Ali mengetahui ini orang kayaknya bukan orang Mekah. Akhirnya diajak ngomong sama Sayyidina Ali. Akhirnya disampaikan sama Abu Dzar keinginannya dari luar kota. Hanya kepingin jumpa sama Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajak Abu Dzar malam hari. Wahai Abu Dzar, kau ikutin aku. Ketahuilah ini masalah sangatlah rahasia. Tidak memungkinkan kemudian setiap orang mengetahui keadaan kita karena kondisi Mekah yang demikian genting. Kalau sekiranya ada orang yang mencurigakan, maka aku pura-pura membetulkan sandalku, sepatuku, engkau lewat saja, jangan ikutin aku. Tapi kalau tidak ada orang dan dirasa aman, silakan ikut sama aku dan masuk ke dalam rumah yang aku masukin. Akhirnya diantarlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Dzar menampakkan keislamannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Dzar untuk pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, nanti kalau sekiranya engkau dengar ada kabar bahwa aku sudah hijrah, falhaqbi, maka datanglah sama aku, ikutlah kepadaku di tempat aku hijrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi menyatakan, ini berarti menunjukkan di awal bi'tsah, di awal beliau diutus jadi Rasul, beliau sudah mengetahui hijrah, di mana akan hijrah.
Ini nunjukkan gimana pengetahuan ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah tidak masuk di dalam otak sehat setiap orang Islam yang seseorang dengan enak saja mengatakan bahwa Rasulullah tidak ngerti ilmu gaib. Dia tetap ngotot kalau yang mengerti ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, berapa ribu hadis tentang hari kiamat? Berapa ribu hadis tentang azab kubur, siksa kubur dan nikmat kubur, alam barzakh? Berapa ribu hadis tentang prediksi atau mohon maaf, salah kata prediksi. Kepastian yang disebutkan oleh Rasulullah akan kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman. Tidakkah ini semuanya ilmu gaib? Ada juga sebagian orang mengatakan, ya Nabi ngerti ilmu gaib, tapi Allah lebih ngerti ilmu gaib daripada Rasulullah. Ini lagi orang lebih bodoh lagi. Sejak kapan kita kemudian melawan-lawankan Allah dengan Nabi Muhammad? Sejak kapan kita kemudian membenturkan Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti ilmu gaib. Dan subhanallah, dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami dan Imam Ad-Daruqutni tentang masalah hijrahnya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aku bermimpi aku hijrah ila ardin dzati nakhlah. Aku hijrah ke tanah yang banyak pohon kurmanya. Dalam riwayat tersebut dikatakan Rasulullah kemudian mentakwil. Fa'awwal tuha, aku mentakwil tanah tersebut ardo Yathrib aw Hadramut. Tanah Yathrib, Madinatul Munawwarah atau Hadramut. Berkata para ulama salihin bahwa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwilnya Rasulullah dua-duanya benar. Hijrah ke Yathrib dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Yathrib ke kota Madinatul Munawwarah. Dan hijrah takwil kedua, hijrah ke Hadramut, dibuktikan dengan hijrahnya cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Irak, dari Basrah menuju Hadramut yang dipimpin oleh Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu anhu ardah. Maka dua-dua takwilan Rasulullah benar adanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar akan pulang, dia bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak akan pulang kecuali aku harus menyampaikan keimananku kepada semua orang di kota Mekah." Rasulullah tersenyum. Pergilah Abu Dzar. Di depan Ka'bah dia teriak-teriak, "Ya ma'syar Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai semua orang Quraisy, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua berhala-berhala kalian adalah batil. Maka dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy. Yang saat itu diselamatkan oleh Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas mengatakan, jangan sampai kalian tahu bahwa ini adalah orang Ghifar. Sedangkan kalian, kalau kafilah perdagangan kalian menuju Yaman, melewatin kabilah Ghifar, maka mereka kemudian pergi meninggalkan Abu Dzar Al-Ghifari. Luka diobatin sedikit. Besok harinya Abu Dzar melakukan hal yang sama. Dipukulin lagi sama orang-orang kafir Quraisy dan sempat diselamatkan oleh Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu arda. Dan demikian seterusnya sampai 3 hari akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Dzar untuk keluar dari kota Mekah dan pulang ke kampung halamannya di Bani Ghifar. Supaya kita fahamin, ma'asyiral hadirin wal hadirat.
gimana Islam ini pertama kali dikuatkan dan dirasakan kenikmatannya berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya sakit karena Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya dicaci dan dipukulin orang. Gimana dahulu para sahabat berkorban. Sekarang kita sudah enak. Sekarang kita sudah nikmat. Sekarang kita semuanya sudah nyaman. Kita beribadah tidak ada rasa takut. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dikhawatirkan. Akankah kemudian kesempatan besar ini kita abaikan dan kemudian kita berlena-lena, bernyaman-nyaman diri tanpa memikirkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dakwah ini kepada siapapun. Sampaikan ajaran ini kepada siapapun. Semuanya berusaha untuk memberikan saham dan andil bagian untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sangat digembirahi, dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang memberikan kegembiraan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi qurratu ain, penyejuk mata Rasulullah di dunia sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membuka hijab dari kita. Kotornya mata kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotornya hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah dermawan kepada kita semuanya untuk bisa diberi kesempatan memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semangat para sahabat, jihad para sahabat, kesungguhan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian kepada kita dari kesungguhan dan jihad-jihad tersebut. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaqah ini menjadi penambahan buat kita semuanya dari pengetahuan kita akan sirah dakwah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menambah kekuatan yakin kita, menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabat semuanya. Hadza wal 'afwu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.